Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gevira Azara dengan NIM 08011282232842. Jadi kali ini saya akan menjelaskan terkait persamaan Poisson dan juga Laplace. Oke, yang pertama itu terkait bagaimana sih sebenarnya persamaan Poisson itu. Jadi ini gambaran umum dari persamaan Poisson, di mana solusi persamaan Poisson itu dapat digunakan untuk mengetahui distribusi potensial di suatu ruangan yang mengandung muatan listrik atau ruang hampa. Penggunaan metode numerik berdasarkan persamaan Laplace digunakan dalam solusi ini menggunakan syarat-syarat batas yang ada. Dengan mengembangkan solusi persamaan Laplace, kita dapat memperoleh distribusi potensial dari titik-titik yang diinginkan. Oke, selanjutnya terkait apa sih persamaan Poisson? Persamaan Poisson itu merupakan hubungan antara hukum Gauss dengan medan listrik. Dari hukum Gauss didapatkan lalu dijabarkan nilai D dan hubungan gradien, di mana di sini kita memiliki tiga rumus. Nah, rumus yang pertama itu ialah del dikali dengan D sama dengan rho v, lalu D-nya itu sama dengan epsilon dikali dengan E, lalu E-nya itu sama dengan negatif del dikali dengan V. Nah, dari ketiga rumus di atas itu kita akan distribusi satu sama lain sehingga hasilnya del dikali dengan D sama dengan del dikali dengan epsilon dikali dengan E sama dengan negatif del dikali dengan epsilon dikali dengan del dikali dengan V sama dengan rho V. Sehingga persamaan Poisson itu dapat ditulis dengan del dikali V sama dengan negatif rho V per epsilon. Nah, operasi double del ini itu harus diinterpretasikan dan dijabarkan minimal dengan koordinat Kartesian. Oke, next kita akan menjabarkan pada koordinat Kartesian, di mana di sini ada del dikali dengan A itu sama dengan do AX per do X ditambah do AY per do Y ditambah do AZ per do Z. Lalu ada juga del dikali dengan V itu sama dengan do V per do X dikali AX ditambah do V per do Y dikali AY ditambah do V per do Z dikali dengan AZ. Nah, selanjutnya del dikali V itu setelah melewatkan hasil perkalian ini itu didapatkan do kuadrat V per do X kuadrat plus do kuadrat V per do Y kuadrat plus do kuadrat V per do Z kuadrat. Oke, biasanya operasi double del ini itu ditulis dengan del square ini. Jadi persamaan Poisson di bidang kartesian itu dapat dituliskan dengan del square V itu sama dengan do kuadrat V per do X kuadrat plus do kuadrat V per do Y kuadrat plus do kuadrat V per do Z kuadrat sama dengan negatif rho V per epsilon. Oke, pada koordinat kartesian itu persamaan Laplace itu seperti yang tadi, namun ini sama dengan 0. Oke, selanjutnya ialah persamaan Laplace dalam koordinat silinder. Di mana del square V itu sama dengan satu per rho dikali do per do rho dikali rho dikali do V per do rho ditambah satu per rho kuadrat dikali do kuadrat V per do theta kuadrat plus do kuadrat V per do Z kuadrat. Nah, ini untuk silinder. Selanjutnya ialah dalam koordinat spherical. Oke, del square V sama dengan satu per R kuadrat dikali do per do R dikali R kuadrat dikali do V per do R ditambah satu per R kuadrat dikali sin theta dikali sin theta dikali do V per do theta ditambah satu per R kuadrat sin theta sin kuadrat theta dikali do kuadrat V per do theta kuadrat. Oke, jadi di sini persamaan lapis kita miliki itu ada tiga. Yang pertama tadi koordinat kartesian yang sama dengan nol. Lalu ada juga yang koordinat silinder dan ada juga yang koordinat spherical. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang pertama yaitu tentukan solusi dari persamaan Poisson do kuadrat U per do X kuadrat plus do kuadrat U per do Y kuadrat sama dengan negatif 4. Di mana X dan Y-nya ini lebih dari 0 dan juga kurang dari 1. Dan seluruh syarat batasnya ini X, 0, X, 1, 0, Y, dan 1, Y itu sama dengan 0. Oke, karena bentuk ruas kanan adalah konstan, maka kita mencoba solusi khusus. Jadi di sini kita akan mencoba beberapa hal ya. US, Y itu sama dengan negatif X kuadrat min Y kuadrat plus C, di mana kita akan mencari turunan kedua dari masing-masingnya, di mana turunan kedua dari X itu min 2 dan turunan kedua dari Y itu min 2 juga. Sehingga del square U itu negatif 2 dikurang 2 sama dengan negatif 4. Ini memenuhi bentuk Poisson. Namun solusi yang ini itu tidak memenuhi syarat batas homogen. Misal U 0,0 itu sama dengan C di mana C-nya itu tidak sama dengan 0. Sehingga perlu dikoreksi
Jadi kita menggunakan persamaan yang lain. U x, y itu sama dengan W x, y dan juga V x, y. Jadi ini ada W, ada V, di mana W-nya itu sama dengan min x kuadrat min y kuadrat plus 2, di mana ini merupakan solusi khusus yang memenuhi del kuadrat W sama dengan -4. Dan V-nya itu ialah solusi khusus dari del kuadrat V sama dengan 0 dan disesuaikan untuk menetralkan nilai W pada batas. Oke, di sini kita memeriksa dulu nilai W yang ada di batasnya. Ini yang pertama itu W 0, Y. Jadi X di sini kan tadi ada X ya. Negatif X kuadrat, jadi X-nya itu ialah 0. Jadi dia tinggal min Y kuadrat plus 2. Lalu yang di sini X kuadratnya itu 1. Min Y kuadrat plus 2 sama dengan 1 min Y kuadrat. Ini untuk X, 0-nya, ini untuk X, 1-nya. Agar U sama dengan W per V sama dengan 0 di batas, maka V harus mengambil nilai negatif dari W di tepi. Nah, sehingga kita akan membangun V, X, Y menggunakan pemisahan variabel untuk menyelesaikan persamaan ini. Dengan syarat batas, V, X, 0 sama dengan negatif W, X, 0 sama dengan X kuadrat min 2. Karena Y-nya tadi 0. Seperti itu. Adapun untuk yang X, 1, 0, Y dan juga 1, Y. Nah, karena syarat batas itu tidak homogen, maka kita akan menggunakan pengembangan direct Fourier untuk membangun V X, Y sebagai solusi dari Laplace ini. Namun untuk pendekatan sederhana, kita ambil bentuk solusi dari ini. Sehingga U X, Y itu sama dengan sigma N 135 sampai dengan hingga dari 16 per NP pangkat 3 sin NPX sin H NPY. Solusi ini berasal dari pendekatan menggunakan metode pemisahan variabel pada domain persegi yang menyelesaikan persamaan ini dan memenuhi semua kondisi batas yang sebelumnya. Sehingga hasilnya ialah U X, Y sama dengan sigma N-nya 135 sampai seterusnya dari 16 per N pi pangkat 3 sin N pi X sin H N pi Y. Oke, selesai. Kita lanjut ke contoh soal yang nomor 2, yaitu suatu bola padat bermuatan homogen dengan rapat muatan uniform. Tentukanlah potensial di luar dan juga di dalam bolanya. Oke, yang pertama itu ada Q, di mana Q itu merupakan integral dari volume bola rho dV, ya, itu sama dengan rho dikali 4 per 3 pi R pangkat 3. Nah, di luar bola, medan listrik ekuivalen itu dengan medan dari titik muatan di pusat bola karena distribusi simetris. Sehingga di sini kita mencari V luar R-nya. Sehingga VR-nya itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali dengan QR. Tadi kan Q-nya itu kan rho dikali dengan 4 per 3 pi R pangkat 3. Jadi kita masukkan ke sini. Sehingga hasilnya itu ialah pi rho R pangkat 3 per 3 epsilon 0 dikali dengan R. Untuk R-nya itu lebih besar atau sama dengan dari R yang besar. Jadi ini ada perbedaan dari R yang kecil sama R yang besar. Oke, selanjutnya ada E dari R. Itu sama dengan negatif dV per dr. Sehingga VR-nya itu sama dengan negatif integral dari ER dr plus C. Oke. Next, kita akan menggunakan hukum Gauss, di mana kita ambil permukaan Gauss bola dengan jari-jari R, itu kurang dari R yang besar. Sehingga muatan R dalam QUN itu sama dengan rho dikali dengan P per 3 pi R pangkat 3. Oke, maka di sini kita akan mencari nilai ER-nya, di mana di awalnya itu ER dikali dengan 4 pi R kuadrat, itu sama dengan QN per epsilon 0, sama dengan rho dikali 4 per 3 pi R pangkat 3 dikali dengan epsilon 0, sehingga di sini ER-nya sama dengan rho R per 3 epsilon 0. Oke, selanjutnya kita akan mencari VR, di mana mencari VR ini, VR kecil ini menggunakan VR besar dikurang dengan integral dengan batas bawah R dan batas atas R besar, E dari turunan R dr gitu. Ini kita tinggal menggunakan integral biasa saja sehingga kita dapatkan V dalam R-nya ini rho per 6 epsilon 0 dikali dengan 3 R kuadrat min R kuadrat. Untuk R kecilnya yang ini itu
kurang dari R yang besar. Oke, sehingga dapatkan potensial listrik akibat bola bermuatan homogennya itu ada dua. Yang pertama itu ada kurang dari R besar, ada yang lebih dari atau sama dengan R besar. Yang dimana untuk R kecil kurang dari R besar itu rho per 6 epsilon nol dikali dengan 3 R kuadrat min R kuadrat. Dan untuk R-nya yang lebih besar atau sama dengan dari R itu rho R pangkat 3 per 3 epsilon nol dikali dengan R. Oke, mungkin sekian dari saya. Maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.